Yang kami hormati, Bapak Ibu, Cici Sisyong Cici semuanya, selamat sore. Cici yang akan sharing hari ini, di mata saya, Cici adalah seorang wanita yang luar biasa. Cici seorang ibu rumah tangga, seorang karir woman, dan juga seorang relawan Cici. Li Ying Cici telah lama sebagai donatur Cici sejak tahun 1995. Aktif sebagai relawan pada tahun 2002 dan dilantik sebagai komite pada tahun 2005. Li Ying Cici berkata, di dalam kehidupannya, di dalam usahanya, hingga sekolah yang dikelolanya, banyak terpengaruh oleh ajaran Master Cheng Yen. Mari kita dengarkan bersama sharing dari Li Ying Cici, My Cici Life Script. Kepada Li Ying Cici kami persilahkan. 感恩文律师姐，敬爱的上人、常住师父，下午好。Selamat sore Bapak Ibu dan Sisyong Cici. Terima kasih kepada Yayasan Buddha Cici Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan pada sore hari ini untuk sharing pengalaman dan kesan-kesan saya dalam menjalankan ajaran Master Cheng Yen dalam 18 tahun ini. Pertama saya mau sharing gimana jodoh saya untuk masuk ke bisa ikut dalam Yayasan Buddha Cici ya. Waktu 2002 saya ikut rombongan ada Pak Agwan, ada Pak Franky dan yang lain untuk ke Taiwan mendapatkan wejangan dari Master pasca banjir Jakarta. Dan waktu itu juga kebetulan adalah waktu Waisak ya. Jadi saya di Taiwan melihat acara Waisak di Hualien ada beberapa ribu insan suci pakai seragam biru putih atau biru suci, baris yang begitu rapi di dalam acara itu. Itu terus terang membuat saya tersentak, istilahnya terkagum-kagum dan tersentak. Jadi saya teringat ajaran guru saya lagi waktu masih kecil. Dulu guru saya ada bilang, kalau di dalam satu kelompok, semua orang pakai seragam rapi, tapi kita ada satu orang yang pakai bajunya bagus sekali, tapi dia akan merusak keindahan sebuah kelompok. Jadi keindahan sebuah kelompok terletak pada keindahan pribadi masing-masing individu. Kita harus semua kompak, nggak boleh ada yang menonjol. Ya, kalau ada yang menonjol, ya artinya yang menonjol yang kurang bagus, merusak keseluruhan keindahannya itu. Jadi saya ingat kata-kata saya guru saya dulu ya. Jadi Pak, pagi itu saya makan siang, saya ketemu sama-sama dengan rombongan kita makan siang dengan Master. Sebetulnya di Indonesia asal mula Cici adalah dari ibu-ibu pengusaha Taiwan yang invest atau kerja di Indonesia. Jadi mereka menjalankan amal di Indonesia. Jadi Master kasih wejangan kepada ibu-ibunya. Dia bilang kalian hidup di bumi Indonesia, artinya maksudnya mencari nafkah di Indonesia, kalian harus bisa berbakti kepada dan berkontribusi kepada Indonesia. Nah, kata-kata Master ini yang bikin saya tersentuh. Karena saya rasa, oh kok organisasi di Taiwan, tapi suruh sumbangnya ke Indonesia ya. Jadi itu benar-benar membuat saya merenung. Dan saya merasa selama ini kepedulian saya terhadap negeri kita masih kurang jauh, ya. Jadi itulah membuat saya mulai bergabung kepada Cici. Sebetulnya ajaran Cici kita untuk mencari sumbangan, pertama harus bisa.
Mencari sumbangan ini bukan sesuatu yang gampang ya. Karena misi tujuan Tzu Chi adalah kita harus bisa merendahkan hati dan melepaskan ego kita. Karena biasa kan kalau cari sumbangan kita mesti minta sama orang gitu ya. Jadi ini yang saya tuh susah banget bisa jalankan. Ya kalau Pak Agwan paling hebat gitu ya, sumbangan gede-gede gitu ya. Nah, tapi saya melihat Pak Agwan bilang, saya minta sumbangan kan pahalanya orang lain punya, bukan buat saya gitu. Jadi ya ini emang saya harus banyak belajar. Jadi saya suatu kali dalam kunjungan yang ke Penang, saya melihat di situ ada relawan yang baru 2 tahun training abu-abu. Dia mau menaik menjadi relawan biru putih. Nah, jadi dia cerita setelah lulus dia mendapat satu buku yang untuk mencari buku donatur. Nah, dia bilang saya merasakan ini adalah satu misi yang saya harus jalankan dengan dapat buku itu. Waktu itu saya terus terang agak kaget ya. Karena sebetulnya saya udah dapat buku itu, tapi saya nggak pernah merasakan. Jadi nggak tahu ini adalah sesuatu tugas yang mulia, yang saya merasakan masih perlu. Jadi itu waktu saya rasa kayaknya saya masih perlu banyak belajar loh. Karena orang lain melihat buku donasi ini adalah sesuatu misi yang luar biasa ya. Jadi emang saya udah berapa lama tuh di Tzu-Chi ya belum bisa dulu cari sumbangan terus ya. Terus di Malaysia, lagi saya ke Malaysia, sorry ya saya agak tegang, jadi nggak bisa di luar kepala nih. Jadi 2 kali saya mengunjung ada Tzu-Chi Sisyong yang dari Malaysia mendatang ke Indonesia. Dia bilang bahwa Indonesia Tzu-Chi Indonesia maju pesat seperti roket. Karena waktu itu di Indonesia ada bencana tsunami di Aceh, ada di Jogja juga gempa gitu ya. Jadi PR Indonesia terus terang banyak sekali ya. Jadi emang kita banyak kerjaannya. Tapi sesungguhnya juga bilang bahwa selain kita kerja untuk membantu, kita juga harus bisa banyak baca buku master. Karena kalau baca buku master, kita baru bisa lagi kita kerja, biar banyak kerjaan, kita pun nggak mungkin merasa ngeluh. Karena ini semua pahala yang untuk kita dapatkan sendiri. Jadi pada saat saya ke Malaka, saya melihat ada Jingsi Sushian. Jingsi Sushian itu toko buku kafe, Jingsi Cafe. Sebab Jingsi Cafe seperti ruang tamunya Tzu-Chi. Di situ kita bisa dapat minum dan baca buku ajaran Tzu-Chi. Nah, di situ karena saya di bidang properti, langsung saya punya terilham mau buka toko buku itu di mall saya. Dan dengan cepatnya pulang ke Jakarta baru 3 hari, saya udah minta orang kantor desain. Dan saya minta izin tentu di Tzu-Chi Jakarta. Dan dalam waktu cepat juga udah jadi dan udah pilih hari mau buka tokonya. Nah waktu itu kita ada kunjungan ke Taiwan, ketemu master ya. Jadi saya lapor dan saya minta apakah saya bisa dapat relawan yang bisa ngerti ajaran-ajaran master supaya bisa di Jingsi Sushian ini. Supaya bisa kalau ada tamu datang bisa jelasin ajaran-ajaran master. Nah, waktu itu Ibu Sumei, ketua Yayasan Buddha Tzu-Chi Indonesia, langsung bilang, padahal beliau udah cariin orang untuk toko buku itu. Dan salahnya saya belum
koordinasi dulu dan Ibu Sumei. Ya, saya rasa nggak enak lah ya waktu itu. Tapi Master tanya saya, sekarang waktu udah begini dekat, kamu baru nanya saya gitu ya, apa enggak tergesa-gesa gitu ya, tergesa-gesa. Dan Master langsung bilang saya, kamu gerak cepet ya, dan kamu kerja pakai hati, kamu juga percaya diri. Terus setelah selesai rapat, mau keluar makan, saya papasan lagi dengan Master. Master ngomong lagi, kamu percaya diri ya. Nah, sebelum saya ke Taiwan, ada Sijie ingetin saya bahwa kalau saya laporan ke Taiwan, saya harus jangan lupa minta wejangan dari Master. Jadi saya terus pikir, tadi Master sampai 2 kali bilang saya, kamu percaya diri ya? Apa maksudnya? Itu pasti ada artinya di situ, gitu ya. Jadi saya tuh bertanya-tanya terus. Sore hari sebelum kita mau selesai acara Taiwan, ada sekali sesi lagi sharing Cimama Sijie. Saya nggak tahu, lupa ceritanya apa. Dalam situ dia ada singgung istilah ta, kata-kata Mandarin ta. Kalau ta artinya besar. Kalau titiknya di kanan, di atas, artinya xuan, anjing. Kalau titiknya di bawah, artinya seperti tai, istri. Jadi, kodrat sebagai istri adalah di bawah suami. Jadi, emang saya sedang tanya-tanya, tujuan Master bilang saya itu apa gitu ya. Jadi saya langsung tidak tahan air mata saya keluar. Karena saya mau mawas diri saya bahwa artinya Master saya pede itu, percaya diri, artinya saya sombong. Nah, dengan saya nggak bisa, air mata dari mengkucur terus, banyak secung menghibur saya. Aduh Liing, kenapa mesti sedih? Kan bagus, kalau Master bilang kamu pede, itu sesuatu yang ini dong katanya, berarti kamu percaya diri, ini positif, bagus. Nah, tapi saya tetap insist nggak seperti itu, gitu kan. Jadi nggak lama lagi ketemu Huang Sixiong, saya nanya lagi, Huang Sixiong, tadi Master bilang saya gitu, maksudnya saya sombong bukan? Nah, ternyata jawaban Sixiong adalah, wah, kamu ni kai xiao lah. Pikiran kamu sudah tercerahkan. Artinya ya itu ya, benar gitu ya. Ada yang saya harus koreksi. Nah, setelah saya pulang ke Jakarta, waktu itu saya ada satu sepupu, saya juga minta pendapatnya mengenai urusan ini. Nah, sepupu bilang saya bahwa CCA adalah satu organisasi yang besar. Dari dalam organisasi, seandainya segala sesuatu kita tanpa izin, udah jalankan dulu, ya, itu bisa merusak satu sistem organisasi. Emang itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi itu berarti sang ingetin saya loh ya. Saya sering namanya Xian Zhang Hou Zhou, jalan dulu baru lapor. Terus saya tanya lagi satu teman yang udah banyak baca buku suci. Maksudnya saya merasa ini sombong. Terus kawan saya itu bilang, terjemah untuk Master ngomong kita percaya diri itu bisa banyak jawaban, tergantung masing-masing orang. Tapi kalau kamu rasa ini adalah sombong, ini bagus. Artinya sejak ini kamu nggak mungkin sombong lagi. Ya ini yang selama ini saya dapat pelajaran ya. Pertama, baru ke Sang dan saya udah dikasih ke peringatan untuk saya ya, yang saya harus belajar. Terus saya sering membawa ajaran Master di kantor saya. Dan kebetulan ajaran Master itu sejalan dengan selain ajaran Buddha, itu juga banyak menganut filosofi Confucius. Jadi saya merasa cocok dengan selama ini di budaya perusahaan kita, yang kita menganut filosofi Confucius juga. Nah, 2 hal yang saya bawa di kantor. Jadi satu adalah
pelestarian lingkungan. Satu adalah sumbangan rutin menjadi donatur. Kalau pelestarian lingkungan berarti kita ada depo di Kelapa Gading, di Serpong, gitu ya. Jadi setelah itu setiap ada bencana, secara otomatis personalnya saya akan kumpulin dana dan nyumbang melalui Yayasan Buddha Suci. Nah, saya juga pernah mengajak direksi kita ke Manado untuk melihat bagaimana Suci memberikan bantuan kepada dalam bencana banjir longsor waktu itu di Manado. Nah, saya harapin direksi pulang balik ke Jakarta akan sharing kepada karyawan-karyawan lain. Secara tidak sadar, humanis ini semua berpengaruh di kantor kita. Contoh satu hari Jakarta kita kan banjir besar ya. Jadi banyak mobil-mobil parkir di mall saya ya. Dan kebetulan satu hari saya ke salon Kelapa Gading. Sekali masuk ownernya langsung berterima kasih kepada saya ya. Oh, terima kasih Bu katanya. Saya bilang apa ya? Terima kasih. Iya itu kata kemarin ini lagi banjir, mobil saya taruh di mall 3 hari gitu kan, 3 hari 3 malam. Jadi lagi keluarnya saya pikir, waduh saya pasti diminta bayaran paling sedikit sehari 500.000 gitu kan. Tapi ternyata giliran saya keluar, oh free gitu, nggak usah bayar. Jadi itu yang saya merasa senang, ternyata orang kantor saya sudah dapat menerapkan salah satu ajaran humanis dari master, bahwa kita bisa empati dan kita bukan cari duit di waktu orang susah. Di Suci, sebetulnya ada satu kerjaan yang penting sekali, itu adalah kunjungan kasih. Supaya kita dengan melihat dan membantu kesusahan orang lain, dari situ kita bisa merasa bersyukur terhadap apa yang kita memiliki. Ini sebetulnya penting sekali, ya. Di mana hal itu tidak pernah saya jalankan, karena dengan alasan ya saya sibuk, saya apa gitu ya. Nah ini sering-sering saya agak merasa ya sesel gitu ya. Nah tapi saya punya satu kawan, dia juga Buddha, dia juga suaminya juga di Suci. Dia kasih saya satu jadi sebagai saya punya kasih masukan bahwa tiap orang mempunyai peran yang beda-beda. Ada orang emang hebatnya di cari dana, ada yang bisa daur ulang gitu ya, ada yang bisa kunjungan kasih. Ya kamu kan sudah mengajak orang kantor untuk berbuat gitu. Ya mereka udah jadi donatur dan terlibat dalam pelestarian lingkungan. Ya ini mungkin peran yang cocok untuk kamu. Ini teman saya kasih tahu saya ya. Maka jadi saya juga menerapkan, saya juga rasa ya itu mungkin saya yang harus lebih banyak menjalankan. Dan saya juga menerapkan ini di Sekolah Terpadu Pahwa, di mana suami saya adalah alumni yang menjadi salah satu pendiri Yayasan Pahwa. Ketika kita belakangan mau bangun TK, saya membawa ajaran master di situ. Jadi kita membangun sekolah yang ramah lingkungan, tanpa AC, menanam banyak pohon sehingga banyak oksigen bisa cukup untuk guru dan murid, dan airnya juga kita daur ulang sehingga bisa menyiram tanaman. Dan pada tahun 2014 TK Pahwa mendapatkan 2 penghargaan sekaligus oleh FIAPCI. FIAPCI itu Federal Real Estate International, yaitu mendapatkan gold winner untuk kategori purpose build, dan juga yang kedua silver winner untuk kategori sustainable development, karena dinilai TK Pahwa menjadi sekolah bangunan yang mengusung konsep ramah lingkungan. Dengan penghargaan ini membuat saya lebih yakin ajaran Master Chen ya. Kita juga mengajak siswa-siswa untuk ikut menyumbang dalam ajaran tuang celengan. Dari kecil diajarkan untuk berempati kepada sesama yang membutuhkannya. Nah, satu kali waktu ke Taiwan, Master Chen Dian
mau menggalakkan lagi celengan bambu. Nah, karena merupakan cikal bakal seci ya dulu celengan bambu ini, di mana ibu rumah tangga setiap hari sisihkan uang sayur untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Pada saat Master mau menggalakkan celengan ini, saya langsung terinspirasi dan saya senang banget karena kali ini saya rasa, waduh, saya kayaknya udah bisa belajar menyumbang. Karena ini kan cari uang kecil ya. Kalau Pak Aguan carinya uang besar gitu ya. Pak Franky carinya uang besar gitu ya. Saya ini hari ada kesempatan. Jadi saya bilang, oke, saya udah punya ide, saya mau ajak warga di lingkungan proyek kita dan karyawan kita dan tenant-tenant di mall kita untuk sama-sama menjadi donatur celengan bambu. Nah, jadi ini yang pertama kali saya benar-benar turun sendiri mensosialisasi kepada warga. Nah, yang pertama kali saya belajar dulu ke karyawan. Tentu lagi belajar ke karyawan sukses lah ya, karena karyawan kan tentu dong bosnya yang ngomong semua baik-baik dengar ya. Terus kedua kali saya kepada mengajak tenant di mall. Tenant di mall ini juga saya rasa mereka mau nggak mau harus dukung saya loh ya, karena mereka ada keperluan. Saya mesti sewain mallnya. Kalau saya marah kan nggak sewain dong ya. Jadi mereka juga datang, semua juga banyak yang datang. Sukses lah. Ketiga kali, nah ini masuknya ke sport club. Kalau sport club kan orang kita yang perlu member, bukan member yang perlu kita sebetulnya. Jadi boleh datang, boleh enggak. Terserah mereka mau atau enggak ya. Jadi lagi kita ngundang, yang janji mau datang 300 orang. Saya udah siapkan makanan vegetarian gitu ya. Tapi hari Sabtu waktu itu. Katanya Sabtu orang lebih sempat. Tapi ternyata giliran waktunya sudah sampai, yang datang cuma separuh. Ya. Itu saya udah kecewa ya. Terus lagi saya bicara, tengah-tengah bisa ada yang pulang. Mungkin hari Sabtu mereka mau nonton. Nah, karena terus terang itu hari saya udah bilang filmnya kepanjangan, karena film celengan ada ngomong pelestarian lingkungan. Saya emang pengen sekaligus sharing kepada orang, tapi kayaknya agak panjang ya. Tapi dari manajer klub saya bilang, oh bagus Bu, jangan dipotong-potong, tetap aja jalan gitu kan. Jadi waktu itu mungkin kelamaan, jadi ada yang pulang. Yang lebih kacau lagi, ada orang di depan saya telepon, suaranya kenceng banget. Itu benar-benar mengganggu konsentrasi saya gitu ya. Dan terus terang kalau saya adat saya biasanya ya pasti marah lah, konyol bener ya, kok begitu nggak sopan gitu kan. Tapi saya waktu itu untung saya ingat saya pakai baju ini ya, baju seci ini. Baju ini kan artinya kita harus bisa sabar, bisa tahan bantingan, tahan emosi juga. Maka saya nggak marah waktu itu, dan saya juga nggak lupa memakai krim seci. Krim seci itu adalah senyumnya seci. Dan bersyukur saya bisa selesai dengan baik. Jadi tentu setelah itu saya rasa saya udah lulus. Artinya saya udah lebih pede untuk bisa sharing ke tempat lain lagi. Jadi pada sosial berikutnya lagi, ini giliran marketing manager, marketing GM saya yang ngatur. Dia udah tahu saya kecewa, maka ini kali dia mau usahakan yang lebih baik. Maka ajak semua marketing agent untuk ikut, dan juga ajak notaris dan lawyer sama-sama dengar. Nah itu datang semua ya, boleh bilang. Dan yang di luar dugaan saya, ada satu lawyer saya jauh-jauh datang ke Kelapa Gading. Nah,
Kalau waktu itu macet bisa 1,5 jam baru sampai ya. Sharing saya juga 1,5 jam, pulang lagi 1,5 jam, berarti itu 4,5 jam. Dan lawyer ini sebetulnya dibayar hitung jam loh. Artinya beliau udah sumbangkan hampir 5 jam punya waktu untuk dengar sharing celengan ini. Ya, ini benar-benar satu kehormatan buat saya dan satu dukungan moral yang kuat untuk saya. Apalagi setelah pulang, beliau minta, bisa nggak saya dapat celengan yang besar supaya saya bisa taruh di hotel saya di Borobudur. Karena di situ banyak orang bule yang seneng sumbang. Nah ini kan lebih-lebih kasih semangat ya. Dan waktu itu marketing GM saya begitu inisiatifnya mengajak agent-agentnya tanya, kalian bawa celengan di kantor ada berapa anak buah dong, bawa pulang juga gitu kan. Jadi itu agent-agent pada hitung-hitung mau bawa berapa biji berapa celengan pulang. Nah waktu itu Cisau Sejong kasih masukan ke saya, waduh kalau seperti ini, kalau kita nanti sumbang celengan kalau udah penuh mau balik sumbang, kan kita ada tempatnya dong ya. Kalau kita bisa kasih tempat di mall untuk terima balik celengan itu, di situ bisa bikin acara juga akan mengajak orang mall ikut lihat dan bisa ngajak lebih banyak orang ikut menyumbang, bawa pulang celengan. Nah ini akan menjadi satu multiple effect. Jadi Sejong Sije bisa merasakan berapa bahagia saya waktu itu. Jadi saya benar-benar pertama kali saya mendapatkan sesuatu namanya kebahagiaan Dharma, ya namanya pasti. Itu yang saya pertama kali dapat loh ya. Jadi saya tuh saking senangnya saya telepon ke kiri, ke kanan, telepon ke suami, ke anak gitu ya. Waktu itu saya telepon ke Pak Aguan juga, ya. Duduk panjang lebar, dengar ngebu-ngebu, menceritakan ke Pak Aguan. Tapi setelah itu saya baru sadar dan saya benar-benar rasa nggak enak juga. Mungkin Pak Aguan juga udah sering kali merasakan fasi ini, jadi kebahagiaan Dharma. Saya yang pertama kali ya, kok sampai saya mesti cerita ke seluruh dunia. Semua orang tahu gitu kan. Ya. Jadi agak rasanya lucu aja, lucu juga gitu ya. Terus kebahagiaan ini saya ceritakan di kantor sampai berminggu-minggu. Tiap orang ketemu saya ceritain. Terus besokannya sebetulnya di kantor kita ada penjualan rumah di Serpong. Waktu itu kebetulan sold out. Jadi unit head-nya telepon saya, Bu Magda. Bu, hari ini sold out. Apa reaksi saya? Saya bilang, oh gitu ya, bagus gitu. Congratulations. Udah, selesai. Jadi sampai di kantor belakangan bilang saya, Ibu, kantor cari jual rumah sold out, Ibu cuma bilang congratulations loh. Tapi ini celengan, kumpulin uang kecil, Ibu bisa ketawa terus, cerita terus berminggu-minggu. Gitu. Jadi ya ini adalah kebahagiaan. Terus terang, ternyata berbuat baik di Siji bisa membahagiakan orang dan merasakan bahagia yang tidak terhingga. Ini pengalaman saya ya. Jadi saya juga mau cerita, tagline perusahaan kita adalah Wonderful Life, Wonderful World. Sebenarnya juga memiliki dua makna, yaitu Wonderful Life yang mengacu kepada kehidupan yang indah, di mana di dalamnya terhadap cinta kasih. Perwujudannya tentu dalam celengan, ya, karena dari celengan kita bisa bantu orang yang susah, ya. Makna yang kedua tercantum di dalam Wonderful World yang mengacu pada bumi dan dunia atau dunia yang indah. Berkat kegiatan pelestarian lingkungan diantaranya diwujudkan melalui program daur ulang sampah yang kita jalankan. Jadi di sekolah Pahwa juga saya mengacu pada ajaran sekolah kita mengacu kepada ajaran Confucius. Kita ajarin moralnya Tizukui, mendidik anak-anak bukan hanya cerdas tapi harus memiliki moral dan karakter yang mulia, yang sama dengan ajaran humanis Siji.
yang menekankan 3 hal: bersyukur, menghormati, dan mencintai. Kan en cun chung ai. Di sekolah PAHMA kita juga mengadakan hari bakti. Hari bakti karena siswa harus melakukan tindakan berbakti dan mengsuguhkan teh dan mencuci kaki orang tua. Ini menunjukkan berterima kasih kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Master selalu juga mengingatkan kita sebagai relawan mesti menjalankan kewajiban kita dulu. Artinya apa? Menjaga keluarga kita, menjaga kantor kita, menjaga lingkungan kita. Maka lagi awal pandemi, saya mengajak Summarecon Peduli untuk memberikan bantuan medis berupa APD, pelengkapan kepada rumah sakit sekitarnya, sekitar wilayah bangunan kita, ya, proyek kita. Dan juga kita mengajak warga untuk membantu sembako kepada di sekitar real estate kita kepada orang-orang yang perlu gitu ya. Tapi itu susah bayar, terus terang susah bayar kerjainnya karena waktu itu mau masukin lagi waktu itu APD kurang sekali ya. Justru lagi kurang baru kita perlu dong ya. Tapi saya masukin dari China sampai muter-muter gak ada kapal terbang sampai lama baru sampai ke Jakarta. Jadi itu waktu saya tuh benar-benar bikin saya stres tuh, ada sebulan kali ya. Nah, karena saya ada mendengar ada dokter yang meninggal segala macam, itu saya benar-benar stres sekali. Saya pengen cepat-cepat bisa membantu gitu ya. Dan setelah saya tapi ternyata barang saya datangnya lebih telat dari Seci gitu. Seci lebih datang duluan. Ya, karena setelah saya dengar sharing dari Pak Aguan dan Pak Franky dalam acara laporan Zoom kepada Master, saya melihat mereka walaupun di Singapura, tapi tetap berusaha keras untuk bekerja sama juga dengan Seci Internasional, secara cepat memberikan bantuan. Mencari obat, Lianhua, mencari tes, rapid test, APD, masker, dan ventilator gitu ya. Nah, di dalam situasi yang minim alat waktu itu, mereka bisa begitu cepatnya airflown pakai kapal terbang jadi kargo khusus ya datang ke bawah ke Jakarta. Dan di Jakarta juga Sumai Seci ya sebagai ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia dengan relawan juga untuk mendistribusikan sampai ke pelosok-pelosok rumah sakit di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Saya melihat ini, sebelumnya cara saya memasukin itu, ya emang itu tugas saya ya, karena saya juga nggak mau merepotkan Seci untuk mengurusin tugas saya yang di lingkungan real estate saya. Ini harus saya yang jalankan. Dan Summarecon Peduli yang jalankan karena karyawan juga ada satu kebanggaan, mereka juga pengen berbuat ya dengan dengan atas nama Summarecon Peduli. Tapi setelah melihat kerja Seci yang begitu profesional dan terstruktur, jadi menyadari kalau saya mau membantu di luar lingkungan kita, lebih baik ya harus melalui Seci yang pasti lebih profesional dan lebih tepat sasaran. Dan saya juga tahu waktu itu Sesung Seci di Jakarta juga kerja keras ya, biarpun lagi zaman pandemik juga keluar ke sini keluar ke situ untuk membantu barang medis, membantu sembako segala ya. Jadi saya juga tahu ajaran Master ada 3 macam berdana. Berdana yang pertama adalah ajaran, berdana ajaran. Berdana yang kedua adalah materi. Berdana yang ketiga adalah tenaga. Saya merasa sangat pandemi ini berdana ajaran itu sangat penting dan dibutuhkan. Yang ini yang mungkin yang saya bisa lakukan ya, soalnya tenaga saya udah umur 70 nggak bisa kemana-mana gitu ya, takut juga
waktu itu juga saya sakit, ya batuk terus beberapa bulan. Terus juga kalau materi ya harus itu tentu sumbang ke suci ya. Tapi berdana ajaran, saya rasa ini yang saya bisa berbuat gitu ya. Jadi saya melakukan di mall dan di sekolah kita dan di kantor kita ya. Waktu itu baru-baru ada pandemi, saya di sekolahan sama di kantor selalu sharing bagaimana cara untuk protokol untuk menjaga diri. Ya, lagi zaman kita harus 2 minggu di rumah ya, banyak namanya karantina mandiri waktu itu ya. Dan setelah mall udah mulai buka, saya juga di mall diambil kesempatan di mall kita juga sering untuk karyawan mall, untuk yang jaga, untuk tamu kita kasih satu poster-poster yang untuk menjaga protokol-protokol untuk menjaga kesehatan ya. Terus juga di sekolahan juga saya juga kasih tahu murid, orang tua untuk gimana lagi biarpun dia orang lagi work from home ya. Jadi online ya, sekolah online juga kita kasih sharing gimana untuk menjaga diri. Dan sekarang juga kondisi new normal, kita juga karena banyak orang merasa sudah aman, kirain udah aman, padahal sebetulnya tidak aman ya, karena semua orang merasa udah aman, jadi udah bebas ke sini ke situ ya, nggak ada jarak, nggak jaga jarak gitu ya. Jadi saya selalu di kantor ingetin semua harus menjaga jarak, cuci tangan segala ya. Dan baru-baru ini di kantor kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang kumpul-kumpul orang kita tidak tiadakan, seperti bersepeda, berjalan pagi sama-sama, itu semua kita stop, nggak mau jalankan dulu ya. Kita lihatnya ngeri amat gitu ya, karena ini protokol distancing itu begitu pentingnya. Dan kemarin ini saya juga dengar dengan banyak testing kan lebih banyak yang kena COVID, banyak banget, apalagi baru-baru ini katanya di office banyak yang kena COVID ya. Dan kita mencari tahu, dan ternyata mungkin sosialisasi mengenai new normal punya protokol sebetulnya banyak orang udah jalankan. Saya rasa kalau di kantor pasti udah jalankan ya, tapi mereka tidak mengerti benar apa yang namanya pakai masker. Tujuan pakai masker itu apa? Mungkin selama ini kita merasa pakai masker adalah untuk jaga orang lain jangan nularin kita. Padahal kita juga ada tugas untuk jangan nularkan orang lain, sehingga kita harus pakai masker. Jadi banyak orang salah nangkep. Setelah masuk ke building, kalau di ruangannya dia rasa nggak ada siapa-siapa, dia cuma dia sendiri, dia buka maskernya, taruh di meja. Karena pakai masker biar manapun nggak enak ya. Tapi dia lupa. Ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia adalah OTG, orang tanpa gejala. Artinya dalam seminggu nggak ada gejala, tapi dia udah bisa nularin orang. Dia nggak tahu dia ada sakit. Nah, dia ke kantor, dia buka masker. Terus dia bernapas di ruangannya itu, mungkin bersin segala macam. Udara di ruangan itu naik dibawa sama AC, apalagi sentral AC, dibawa keliling ke ruangan lain-lain. Di ruang lain mungkin ada orang yang sehat, karena dia merasa nggak ada orang lain, dia buka maskernya, dia menghirup udara yang ada virus itu. Jadi dia juga tertular COVID. Ini adalah yang kita kemarin ini pelajarin masalah yang terjadi ini. Jadi saya bilang kalau saya nyari dikasih kesempatan untuk sharing, saya juga mau sharing ini kepada siswa-siswa juga. Karena yang saya ngomong ini terjadi di keluarga saya juga. Ternyata dia juga buka, dia rasa aman kok di kamar gitu kan. Tapi ternyata bukan begitu. Maka di kantor kita juga pesan sebelum masuk kantor pakai masker, sesudah masuk kantor nggak boleh buka masker. Selain kalau lagi pengen hirup udara ya keluar ke depan, ntar balik lagi. Sebelum balik pakai lagi gitu ya.
Dan kalau kerjaan udah selesai, ya pagian aja pulang. Karena biar manapun kita masih kerja work from home. Karena tetap ada kerjaan-kerjaan yang harus dikerjain, ya harus tatap muka, ya berarti ke kantor. Kalau udah selesai, ya pulang. Jadi melalui edukasi hidup sehat ini, kalau kita bisa disiplin menjalankannya, protokol hidup sehat, artinya kita juga menghargai orang lain dan juga mencintai orang lain karena tidak mau menularkan orang lain. Ini artinya kita juga sudah menjalankan ajaran master. Kanen, cuncung. Kita kanen, kita sehat, kita cuncung orang lain, jangan nularin orang lain, dan kita cinta kasih juga, ya, jangan nularkan orang lain. Saya berterima kasih kepada Master Cendian yang telah mengajarkan saya sehingga saya bisa bawa keluarga saya, perusahaan saya, dan karyawan saya, serta guru, murid, sekolah Pahwa dapat belajar dan berkembang dalam kehidupan kita. Sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saya yakin Bapak Ibu Sesiung Sejie pasti juga sudah menjalankannya. Saya juga dalam kesempatan ini mau berterima kasih kepada suami saya yang tercinta dan anak mantu saya yang selalu mendukung saya sehingga saya dapat menjalankan ajaran master dengan tenang dan leluasa. Sekian, Kanen. Sangat kanan Li Ying Jie. Dari sharing Li Ying Jie hari ini, kita melihat sisi lain dari seorang wanita yang luar biasa. Satu kata dari Master Chen Yen, kamu sangat percaya diri, membuat Sejie kita bisa mawas diri. Kita juga melihat dari sisi sebagai seorang relawan suci. Kita melihat, kita merasakan kegembiraannya, bisa mengajak banyak orang berbuat baik melalui celengan suci. Sangat kanan sharingnya yang membuat kita semua merasa berbahagia dan gembira. Kanan Li Ying Sejie. Dan kita juga ada waktu untuk Q&A. Kita menerima beberapa pertanyaan dari para yang ikut hadir pada sharing ini. Yang pertama adalah Li Ying Sejie, bagaimana menjadi seorang wanita yang bahagia? Menjadi seorang wanita bahagia. Ya bahagia ya karena saya ikut suci ya, berbuat mengikuti ajaran Sangren. Saya tanya kepada anak saya, selama saya ikut suci, apa perubahan saya sebetulnya? Karena saya nggak bisa lihat diri saya sendiri loh ya. Nah, anak saya jawabannya ini. Jadi, Mami kayaknya mendapatkan tempat berlabuh ideologis yang cocok. Sehingga keinginan Mami untuk kontribusi ke masyarakat punya arah yang jelas dari Master. Dan ini cocok untuk Mami. Sehingga Mami nggak usah cari-cari lagi. Karena ajaran Master udah sangat cocok dengan ideologis Mami. Sehingga Mami sering menunjukkan kebahagiaannya. Nah, sama-sama dua anak saya jawabnya sama. Terpisah loh, saya tanya dua anak saya jawabnya sama. Jadi Mami itu selalu sering bahagia banget kalau udah berbuat sesuatu. Jadi ini mungkin karena cici ya. Dan juga dia orang juga bilang saya kayaknya udah lebih kalem dan lebih gak tegang, lebih rileks. Nggak tahu itu Budi Sejie lebih tahu betul atau tidak. Bagus, memang begitu. Jadi kalau mau menjadi seorang wanita bahagia, bergabunglah sama Suci, ya Li Ying Sejie. Iya, betul. Nah, berikutnya ada yang tanya lagi. Li Ying Sejie sebagai ibu rumah tangga, sebagai karir woman, sudah sangat sibuk. Kenapa masih mau sebagai relawan? Saya di sini saya harus bersyukur kepada keluarga saya sama direksi saya di kantor juga ya. Karena mereka juga meringankan kerjaan saya sebetul di kantor gitu ya. Jadi saya nggak usah full time di kantor gitu ya. Saya bisa kemana-mana gitu ya. Anak-anak juga udah bisa terusin kerjaannya gitu ya. Jadi banyak waktu untuk saya berbuat ikut ajaran suci. Tapi terus terang saya juga menjalankan ajaran master itu saya lebih banyak
di sekolah terpadu Pahwa. Karena ini juga yang seperti Sang dan bilang, saya harus ngurusin juga keluarga saya, karena ini adalah tugas dari suami yang harus saya jalankan, gitu ya. Tapi di Pahwa saya membawa ajaran master, gitu ya. Jadi sama juga untuk kita sharing kepada orang lain, ya. Sehingga murid-muridnya itu bisa dapat pencerahan juga, gitu ya. Dapat menjalankan tan en chung chung ai. Guru-gurunya pun sama, gitu. Nah ini yang jadi saya ngatur waktu saya ya seperti itu, gitu kan. Gitu. Bagus sekali. Terakhir, pertanyaan terakhir. Li Yingzhie sering harus sumbang. Apakah uangnya tidak berkurang? Uangnya pasti kurang. Tetapi saya merasa gini ya, kalau kita udah dapat satu, maksudnya ya namanya labuhan, anak saya bilang labuhan, satu labuhan yang tepat untuk saya bisa berkontribusi, gitu ya. Sometimes kita bisa, ya apa ya, jadi saya tahu nih, saya tahu keadaan ekonomi sekarang bukan yang bagus. Ekonomi Indonesia tidak bagus ya sekarang. Tapi saya merasakan sendiri lagi terjadi pandemi. Apalagi lagi saya melihat ada dokter yang nggak ada APD meninggal. Itu dorongan saya untuk berbuat mencari barang APD itu tidak dapat terbendung. Ini ya mungkin karena saya udah ikut suci. Sehingga dorongan itu kuat sekali. Saya sampai bilang sama anak-anak, sama papanya juga, sama suami saya juga, saya udah udah nggak bisa mikir. Pokoknya saya sisihkan satu angka yang saya harus sumbangkan. Gimana nanti? Gitu artinya. Maka ya saya harus bersyukur. Suami kan saya bilang anak-anak juga cuman, hebat ya Mia, cuman begitu aja. Tapi nggak ada yang ngerem saya terus terang. Ya dia udah tahu maminya nggak bisa direm. Kalau udah mikirnya begitu, ya udah mau jalan gitu ya. Tapi juga saya merasa gini ya. Dulu ya, waktu saya masih muda, ya umum lah, semua nggak muda nggak tua ya. Kalau sebagai ibu-ibu kan sering seneng ada baju bagus, perhiasan bagus gitu ya zaman dulu ya. Tapi setelah, ya mungkin juga ada umur sekarang, setelah saya ikut suci, udah lebih nggak penting ya barang-barang itu gitu ya. Bukannya sesuatu yang penting, tentu ya perlu juga, tapi kan udah nggak penting. Karena terjadi kemarin, lagi saya mau kemarin kan terjadi bencana Palu sama satu lagi habis Palu kan apa ya? Lombok dulu baru Palu ya kalau nggak salah ya. Jadi terjadi Lombok, saya nyumbang. Tengah-tengah sebelum Palu, saya ada godaan untuk di barang gitu ya. Perhiasan anak saya dorong, bagus katanya boleh dong. Mami juga sekalian hibur diri lah gitu kan, boleh lah gitu. Tapi karena itu saya terjadi Palu, saya nggak bisa. Jadi saya merasa ya sayang bener uang saya dipakai ke situ, mendingan saya ke sini gitu. Bisa ada rasa gitu tuh. Jadi mungkin apa ya? Jadi udah lebih senang uangnya dipakai untuk beramal daripada untuk untuk membeli macam-macam untuk kita diri sendiri. Ini ada satu perubahan yang yang terjadi di dalam hati saya sendiri. Karena saya merasa saya lebih bahagia untuk bisa bantu orang dari cuman beli barang yang cuman sekejap, senang sekejap. Kalau ini kan senangnya berminggu-minggu gitu. Bisa dapat bahagia yang namanya tadi kebahagiaan dharma ya. Yang saya rasa kalau kita udah berbuat pasti kita bisa merasakan. Itu. Dan Pak Agwan, Pak Franky kan bilang, mereka udah sumbang gitu banyak tapi kayaknya nggak merasa duitnya kurang loh. Kayaknya makin banyak duitnya. Ya, saya sih nggak tahu saya jadi banyak atau enggak karena saya percaya sesuatu itu karma. Kalau emang harus datang. Kalau emang enggak ya enggak gitu ya. Nggak bisa karena saya nyumbang, saya harapin saya bisa dapat uang besar. Ya nggak mikir ke sono sih. Biasanya kalau emang kita harapin nggak mungkin terjadi.
Ya, kita harus ikhlas berbuat sesuatu. Ya, itu aja. Terima kasih. Sangat luar biasa. Kita sangat memang tanpa terasa kita telah berubah. Li Ying Sicie juga perubahannya sangat besar. Kita semua sebagai relawan suci juga tentu juga semua berubah menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih berguna. Kita sangat-sangat hari ini sharing yang sangat luar biasa. Kita harapkan tidak lama kemudian Li Ying Sicie sharing lagi dengan kita tentang kehidupannya. Sangat Li Ying Sicie, terima kasih. Sangat